Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube YBI Academy, khususnya para mahasantri putra maupun putri Ma'had Al-Ilmu Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memudahkan kita untuk berjumpa mempelajari sebuah pelajaran yang sangat penting dan termasuk pelajaran yang terpenting karena terkait dengan ma'rifatullah, karena syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Karena ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah, yang dipelajari adalah tentang Allah. Sedangkan tidak ada yang lebih agung daripada Allah karena Allah Maha Agung. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu mempelajari tentang ma'rifatullah adalah ilmu yang paling mulia. Kita mengenal Allah melalui mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Baik, kita telah sampai pada bab yang ke-15, wasfullah bil afwi wal maghfirati wal rahmati wal izzati wal qudrah, yaitu penetapan sifat al-afu, memaafkan. Yang kedua adalah al-maghfirah, yaitu mengampuni. Yang ketiga adalah ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Yang keempat adalah al-izzah, yaitu perkasa, mengalahkan, dan mulia. Kemudian yang berikutnya adalah al-qudrah, yaitu kuasa. Sedangkan dalam kumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam bab ini terdapat penetapan, di samping terdapat penetapan sifat-sifat Allah, al-afu wal maghfiratu wal rahmatu wal izzatu wal qudrah, juga terdapat penetapan nama-nama Allah. Juga terdapat penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah ta'ala yang terdapat dalam bab ini adalah al-afuwu. Al-afuwu. Hati-hati, tulisannya sama dengan sifatnya, yaitu alif lam ain fa waw. Tetapi cara bacanya yang berbeda. Kalau itu sifat memaafkan, maka cara bacanya adalah al-afwu. Al-afwu. Ya, saya tampilkan di papan tulis. Kalau itu sifat, maka cara bacanya adalah al-afwu.
Seperti ini. Ini memaafkan. Dan ini adalah sifat. Ini adalah sifat Allah. Sedangkan kalau itu nama Allah, maka sama hurufnya, tetapi sama hurufnya, tetapi bacanya adalah al-afuwu. Begini. Yang maha memaafkan. Dan ini adalah nama Allah. Ya, kita kembali kepada kitab. Di antara nama-nama Allah yang ada di dalam bab ini adalah Al-Afuwu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama Allah yang ada dalam bab ini adalah Al-Qadiru, yang maha kuasa. Dan Al-Ghafuru, yang maha pengampun. Serta Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Ya, mari kita pelajari dalil-dalil tentang hal itu. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menampakkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Di dalam ayat yang pertama ini terdapat penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afuwu dan Al-Qadiru. Al-Afuwu dan Al-Qadiru. Dan sifat yang terkandung dalamnya adalah Al-Afwa, Al-Afu, saya ulangi, Al-Afu dan Al-Qudratu, memaafkan dan kuasa. Kemudian ayat yang berikutnya, wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dalam ayat ini terdapat nama Allah Al-Ghafuru.
Karena disebutkan di sini wallahu ghafurun. Dan terdapat nama Allah Ar-Rahimu. Al-Ghafuru yang maha mengampuni, Ar-Rahimu yang maha penyayang. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Maka dalam Al-Ghafur terdapat Al-Maghfirah, sifat Al-Maghfirah, mengampuni. Dan pada Ar-Rahimu terdapat sifat Ar-Rahmah, menyayangi. Ada sebuah faedah menarik dalam surat An-Nur ayat 22 ini yang barusan kita dengarkan bacaannya. Adalah kita lihat tafsirnya. Wal ya'fu. Diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan. Dan hendaklah mereka memaafkan. Maksudnya apa? Liyastura, yaitu menutupi, hendaklah menutupi wa yatajawazu ulul fadli wassi'ah al-madhkurun fi awalil ayah. Jadi orang-orang yang disebutkan, orang-orang yang mulia yang disebutkan sebelumnya di awal ayat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk wal ya'fu, hendaklah memaafkan, yaitu menutupi dan tidak membalas kesalahan orang lain terhadapnya, terhadap mereka. Itu perintah pertama. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Maksudnya adalah bil i'rad anil jani wal igmad an jinayatihi, yaitu berpaling dari orang yang berbuat zalim kepada mereka dan yaitu tidak memperhitungkan kezalimannya kepada mereka, tidak membalasnya. Nah, kalau seperti ini, apa balasannya dari Allah Ta'ala kalau seorang suka memaafkan, seorang suka berlapang dada terhadap kesalahan orang lain terhadap dirinya? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maksudnya apa? Bisa babi afwikum, dengan sebab kalian memaafkan, dan dengan sebab sikap berlapang dada kalian terhadap al-musi'ina ilaikum, orang-orang yang berbuat buruk kepada kalian, kalian mendapatkan ganjaran berupa Allah memaafkan dosa kalian. Wallahu ghafur, dan Allah Maha Pengampun, yaitu banyak mengampuni. Rahimun, dan Allah Maha Penyayang, yaitu banyak kasih sayangnya. Banyak sayangnya. Baik, perhatikan para pemirsa, para santri-santri rahimani wa rahimakumullah. Al-jaza min jinsil amal. Kaidah dalam Al-Quran seperti itu. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Ketika amalannya itu mudah memaafkan, maka ketika amalannya mudah memaafkan, lapang dada terhadap kesalahan orang lain kepada dirinya, maka mendapatkan ganjaran yang sejenis, yaitu Allah mengampuni dosa orang yang mudah memaafkan dan berlapang dada terhadap kesalahan orang lain terhadap dirinya tersebut. Dan kalau Allah berkehendak mengampuni seseorang, maka para mirsa rahimani wa rahimakumullah, ini dosa apapun, di bawah tingkatan kesyirikan akbar dan yang sekelasnya, meskipun pelakunya tidak bertaubat, maka
Allah akan ampuni dosa orang tersebut jika Allah menghendakinya. Di antara sebabnya adalah orang itu yang belum bertobat yang tidak bertobat dari dosanya sudah meninggal dunia tersebut karena sewaktu di dunia mudah memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Bagaimana dengan dosa yang tidak ditobati tersebut yang di bawah tingkatan kesyirikan akbar dan sekelasnya itu adalah dosa yang terkait dengan kezalimannya kepada orang lain. Sedangkan dia meninggal tidak bertobat. Apakah mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala? Jawabannya mungkin karena jelas ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya dan saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya dan mengampuni dosa di bawah tingkatan kesyirikan, yaitu maksudnya kesyirikan besar dan yang sekelasnya. Lima yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki dosa apapun, walaupun tidak bertobat, asalkan itu di bawah tingkatan kesyirikan akbar dan sekelasnya, maka jika Allah menghendaki untuk mengampuni, maka mudah bagi Allah mengampuninya, walaupun dosa itu terkait dengan kezaliman terhadap orang lain. Duh, kok bisa demikian? Iya. Bukankah nanti akan diambil pahalanya untuk diberikan kepada orang yang zalimi di akhirat kelak? Kalau nggak cukup, kemudian dosa orang yang zalimi diberikan kepada yang zalimi? Simak jawabannya insya Allah nanti malam di channel YouTube kajiantauhid.com. Kami akan menjelaskan dengan rinci tentang masalah tersebut, yaitu membahas firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Insyaallah Ta'ala, semoga Allah memudahkan penjelasan tentang hal itu bagi kami. Baik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Walillahil izzatu walirasul. Iya. Dan hanya milik Allah sajalah al-izzah, yaitu sifat al-izzah yang mengandung 3 makna. Insya Allah nanti akan kita pelajari sebentar lagi. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya, tentu izzah yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama dengan izzah bagi Allah Ta'ala. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwa izzatullah atau sifat al-izzah bagi Allah Ta'ala itu ada 3 macam. Sifat al-izzah bagi Allah Ta'ala ada 3 macam. Yang pertama, izzatul qahr. Yang kedua, izzatu al-qadr. Dan yang ketiga, izzatu
izzatul imtina. Izzatul qahr, izzatul qadar, dan izzatul al-imtina. Apa maksudnya izzatul qahr? Izzatul qahr maksudnya adalah mengalahkan dan tidak bisa terkalahkan. Sedangkan izzatul qadar maknanya adalah mulia dan tidak ada tandingannya. Sedangkan izzatul imtina adalah perkasa dan tidak ada yang mampu mengenakan, menimpakan mudarat kepadanya, yaitu kepada Allah. Itulah 3 makna izzatullah atau 3 macam izzatullah. Dengan demikian Allah disebut Al-Aziz. Itu sebetulnya tidak hanya yang maha perkasa. Karena izzatullah ada 3 macam. Dalam nama Allah Al-Aziz maka terkandung 3 macam ini semuanya. Allah maha perkasa karena di antara sifat Allah adalah izzatul imtina. Dan Allah maha mulia karena di antara kandungan mana izzatullah adalah izzatul qadar. Dan Allah maha mengalahkan. Dengan demikian nama Allah Al-Aziz nama Allah Al Al-Aziz ini artinya adalah yang maha perkasa, mulia, lagi maha lagi mengalahkan. Namun seringnya diartikan yang maha perkasa saja. Baik, itulah macam-macam izzatullah. Kita kembali kepada kitab. Ayat yang berikutnya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi izzahmu
aku akan menyesatkan mereka semua. Di sini iblis la'anahullah bersumpah dengan menyebutkan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Izzah. Dalam rangka apa bersumpah dengan menyebut salah satu sifat Allah Al-Izzah? Adalah dalam rangka ingin menyesatkan manusia dengan menghiasi syahwat kepada mereka dan memasukkan syubhat di hati, memasukkan syubhat kepada mereka sehingga jadi tersesat, jadi menyimpang dan bisa masuk ke dalam neraka bersama dengan iblis nantinya. Na'udzubillah. Tentu hal itu menyesatkan manusia semuanya, itu hal yang sangat berat. Pekerjaan yang berat. Karena alhamdulillah sebagian manusia Allah anugerahkan ketakwaan, keimanan, ilmu syar'i dan amal saleh, dakwah ilallah. Yang dengan sebab itu Allah berikan taufik mereka untuk menghindar dari godaan syaitan, berlindung kepada Allah Ta'ala semata dan mengambil sebab-sebab syar'i untuk selamat dari godaan syaitan. Ini perkara yang berat, pekerjaan yang berat. Tetapi lihatlah iblis, padahal dia iblis la'anahullah, faham tentang sifat Allah, harus bersumpah dengan sifat Allah yang mana untuk melakukan pekerjaan yang berat berupa menyesatkan manusia semuanya. Iblis kan maunya semuanya manusia itu masuk neraka, kekal selamanya di neraka. Iblis saja faham tentang sifat Allah. Iblis tidak mengatakan fabirahmatika, tidak. Terjemahannya, iblis tidak mengatakan demi rahmatmu, tidak. Tapi iblis bersumpah dengan izzatullah. Iblis menyatakan fabi'izzatika, yang artinya apa? Demi izzahmu, yaitu kemuliaanmu, keperkasaanmu, dan sifatmu mengalahkan dan tidak bisa terkalahkan. Maka betapa malunya seseorang kepada Allah jika iblis saja lebih tahu tentang Allah daripada seseorang muslimah yang mengaku dirinya hamba Allah, penyembah Allah saja dan tidak mau menyembah selain Allah. Kok tidak tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal Allah dengan baik. Padahal ulama telah menjelaskan sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa akmalun nas ubudiyatan, orang yang paling sempurna peribadatannya, al-muta'abbid, yaitu orang yang beribadah bijamil asma wa sifat allati yattali'u 'alaiha al-bashar, dengan melakukan tuntutan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Betapa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menghubungkan antara kesempurnaan ibadah kepada Allah dengan pengetahuan seseorang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tentu pengamalan tuntutan keduanya. Pantas jika seseorang misalnya
Karena tidak berilmunya tentang nama dan sifat-sifat Allah. Padahal dalam sholat itu banyak disebutkan. Sebagiannya nama Allah dan sebagiannya terkandung di dalam kalimat-kalimat lafaz salat, yaitu sifat Allah. Pantas jika ibadahnya tidak sempurna, kurang jauh dari kesempurnaan ibadah salatnya. Karena di hatinya tidak hadir tatkala membaca, menyebutkan nama Allah ataupun membaca lafaz-lafaz salat yang dalamnya terkandung sifat Allah Ta'ala. Sehingga salat-salatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Dan Allah Ta'ala mengecualikan orang-orang yang yaitu orang-orang yang selamat dari tipu daya syaitan. Dikecualikan siapa? Ada dalam petikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Ikhlas itu aziz, satu hal yang berat, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mudah ikhlas di dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala semata. Baik, itulah bab ini. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Itsbatul ismi lillahi wa nafyul mithli anhu. Penetapan nama bagi Allah dan peniadaan kesamaan dengan selainnya. Allah Ta'ala, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, memiliki nama-nama yang husna. Yaitu yang terindah. Mengandung kemahaindahan, kesempurnaan dari segala sisi. Nama-nama Allah itu sebab didapatkannya, kalau kita sebut nama-nama Allah tersebut, sebab didapatkannya keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang banyak dan tetap. Pada sesuatu yang di situ kita sebut nama Allah. Misal kita sebutkan nama Allah dalam berwudu, kita sebutkan nama Allah dalam mau makan, kita sebutkan nama Allah ketika pasangan suami istri hendak berjima, kemudian ketika mau masuk kamar mandi, dan lain-lain. Maka nama Allah itu sebab didapatkannya keberkahan jika mengiringi sesuatu, perbuatan suatu aktivitas. Maka dalam ayat yang pertama ini, perhatikan, terdapat firman Allah Ta'ala, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa makna tabarakasmu rabbik? Yaitu ta'azama au ala wartafa'a sya'nu. Wartafa'a sya'nu. Maha agung dan maha tinggi atau maha tinggi nama Rabbmu. Dzil jalali wal ikram. Yang memiliki kebesaran dan al-ikram,
sudah berlalu penjelasannya, yaitu kemuliaan lagi pemuliaan. Iya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 78 ini Allah Ta'ala menjelaskan kemahagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat petunjuk betapa nama Allah Ta'ala itu kathura khairuhu, banyak kebaikannya. Sehingga ulama menjelaskan, jadi makna tafsiran tabaraka itu selain ta'azama, juga selain maha agung juga apa? Kathura khairuhu, banyak kebaikannya. Sehingga ulama menjelaskan bahwa nama Allah sebab didapatkannya keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak dan tetap jika mengiringi sesuatu. Kemudian ayat yang berikutnya, fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Fa'budhu, maka sembahlah Allah saja, wastabir li'ibadati, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya semata. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia? Tentunya maksudnya dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dan dia di situ maksudnya Allah, maka dalam sebagian terjemahan belum dikapitalkan huruf D-nya, silahkan dikapitalkan dalam terjemahan ayat tersebut. Kalimat ini memang kalimat pertanyaan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama? Saya ulangi. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia, yaitu yang sama dengan Allah? Bukan hanya seseorang ya, segala sesuatu selain Allah. Maka saya rubah terjemahannya, karena di sebagian terjemahan ada kata seseorangnya, yaitu sesuatu. Segala sesuatu selain Allah, adakah yang sama dengan Allah? Ini memang istifham, tapi istifhamnya lil ingkar. Istifhamnya kalimat tanya, tapi maksudnya adalah untuk pengingkar. Ciri khas istifham ingkar itu apa? Kalimat tanya yang maksudnya mengingkari adalah jawabannya itu tidak. Itulah nama istifham ingkari. Ketika jawabannya tidak. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Maka jawabannya tidak. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Itulah istifham ingkari. Oleh karena itu, cara menafsirkan istifham ingkari yang seperti ini adalah pakai peniadaan. Hal ta'lamu lahu samiyya, itu tidak salah kalau diartikan begini. Tidak ada satupun yang sama dengan, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan
dia, yaitu yang sama dengan Allah. Sehingga selain Allah tidak pantas disembah. Hanya Allah Ta'ala saja yang pantas. Ya, hanya Allah Ta'ala yang wajib disembah. Kemudian berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Itu semakna dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan semakna pula dengan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Yaitu intinya apa? Intinya meniadakan kesamaan makhluk dengan meniadakan kesamaan makhluk dengan Allah. Jadi dalilnya bukan hanya laisa kamitslihi syai'. Selain Allah itu tidak sama dengan Allah, itu dalilnya bukan hanya satu saja. Tetapi ada ayat yang lainnya yang semakna, yaitu hal ta'lamu lahu samiyya. Dan juga ada firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena makna walam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu laisa lahu nadhir wala mathil wala syarik min khalqih. Allah tidak memiliki tandingan, tidak ada yang sama dengannya, tidak memiliki sekutu. Dalam perkara yang merupakan kekhususannya. Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun nama serta sifatnya. Itu makna, inti makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan peniadaan kesamaan selain Allah dengan Allah dalam ayat ini umum terkait dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya maupun nama dan sifatnya. Seperti yang sudah berlalu penjelasannya dalam tafsir Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Fala taj'alu lillahi andada. Andad itu yang semisal tandingan itu andad. Janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah peribadatan. Ini kalimat fala taj'alu lillahi andada itu larangan syirik dalam peribadatan. Larangan menyekutukan Allah dalam peribadatan. Sedangkan wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui, maksudnya adalah mengetahui tentang kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya. Dari sini diambil sebuah kesimpulan, kaidah yang ma'ruf, yaitu tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Dalam ayat ini
diambil sebuah kaidah besar, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya itu mengharuskan mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Oleh karena itu dalam ayat tadi Allah tegur dalam ayat tadi Allah larang hamba-hambanya menyekutukan Allah dalam peribadatan. Mengapa? Alasannya ada pada wa antum ta'lamun. Itu isyarat alasan. Bukankah kalian mengesahkan Allah dalam rububiyahnya? Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta kalian, pengatur nasib kalian alam semesta, pemberi rezeki kalian. Sehingga harusnya jika kalian mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, tauhid rububiyah mustalzimun. Ini mengharuskan kalian mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam peribadatan, di tauhidil uluhiyah. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Kemudian ayat yang terakhir. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka dalam ayat ini mereka menyamakan ibadah cinta. Saya ulangi, mereka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam ibadah cinta. Ini berarti syirik di dalam al-uluhiyah, dalam masalah al-uluhiyah, yaitu ibadah. Yuhibbunahum ka hubbillah, ini syirik. Dalam masalah apa? Peribadatan. Mengapa? Karena maksudnya di sini adalah syirik dalam masalah ibadah cinta. Ya. Maka kesimpulan dari ayat-ayat ini, di dalamnya terdapat penetapan nama Allah dan kita wajib mengagungkannya. Di antara bentuk mengagungkan nama-nama Allah adalah jika tertulis nama Allah itu ada pada kertas, maka tidak boleh dibuang di tempat sampah, tidak boleh diinjak di jalanan, tidak boleh dibuang di jalanan, atau tidak boleh dijadikan bungkus makanan. Entah itu tulisan nama Allah Bismillah ada dalam undangan pernikahan misalnya, atau di dalam buku catatan yang sudah tidak terpakai, catatan dari adik-adik kita yang di SD misalnya, atau anak-anak kita, dan seterusnya. Tetapi bagaimana fatwa ulama dalam rangka
mengagungkan nama Allah, karena di sini disebutkan dalam kesimpulan dari ayat-ayat ini, diantaranya adalah itsbatu ismillah wa ta'zimihi wa ijlali. Terdapat penetapan nama Allah dan pengagungannya serta pemuliaannya. Di antara bentuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah adalah jika tertulis dalam sebuah kertas, maka tidak boleh dibuang di tempat sampah, tidak boleh dijadikan bungkus makanan, tidak boleh dibuang di tengah jalan. Kalau menemukan di tengah jalan maka diambil yang mudah, kecuali yang berat dan sulit. Sambil terus mengedukasi masyarakat muslimin agar mengagungkan nama Allah yang tertulis di undangan-undangan pernikahan misalnya, atau yang tertulis di buku-buku anak-anaknya misalnya, adik-adiknya, buku catatan, atau yang tertulis dalam lafadz salam yang ada di stiker-stiker misalnya. Karena dalam lafadz salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada nama Allah disebutkan dalamnya. Ya. Dan wajib kita mengambilnya tatkala nampak di jalan atau nampak di rumah kita. Karena terkadang itu catatan, sobekan catatan adik-adik kita di SD, ataupun undangan, ataupun yang lainnya. Tetapi kata ulama, fatwa ulama, ini jika tidak memberatkan. Jika tidak memberatkan. Jika tidak menyulitkan. Alhamdulillah. Karena apa? Karena dalam dalil ad-dinu yusrun. Agama Islam ini mudah. Maka kondisi yang memberatkan ada keringanan. Kondisi yang menyulitkan ada keringanan. Ya. Yang mudah saja bagi kita untuk mengambilnya, wajib kita mengambilnya, dan seterusnya. Dan hal ini telah banyak fatwa ulama dalam masalah itu. Berikutnya, nafyus syariki anillahi ta'ala. Yaitu peniadaan sekutu peniadaan sekutu bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah tidak memiliki sekutu. Ayatnya banyak. Alhamdulillah. Langsung saja pada poin-poinnya saja. Yaitu pada ayat yang pertama jelas sekali. Walam yakul lahu syarikum fil mulki. Jelas sekali sini. Dan Allah tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Dan pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam surat At-Taghabun ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jelas dalam ayat ini disebutkan bahwa hanya milik Allah sajalah ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada pembatasan di sini karena didahulukan kata lillah sebelum ma.
Mestinya ma dulu baru lillah. Pada asalnya secara bahasa. Tetapi ditukar, dikedepankan yang mestinya diakhirkan karena ada faedah pembatasan. Hanya milik Allah sajalah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ini menunjukkan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kepemilikan. Langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya. Peniadaan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam perkara yang merupakan khususan Allah, yaitu memiliki langit dan bumi dan apa yang ada dalam isinya. Lahul mulku, hanya milik Allah lah kerajaan. Seluruh kerajaan. Ini menunjukkan juga karena didahulukannya kata lahu daripada al-mulku, menunjukkan pembatasan. Berarti peniadaan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam masalah kepemilikan kerajaan, seluruh kerajaan. Adapun ayat yang berikutnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 1 dan 2, dua ayat yang sudahnya, terdapat walam yakul lahu syarikum fil mulk. Sama penjelasannya dengan ayat yang pertama tadi. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wa ma kana ma'ahu min ilah. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan sekali-kali tidak ada sesembahan lain yang hak disembah bersama Allah atau di samping Allah. Ini meniadakan adanya sesembahan dari kalangan makhluk. Sesembahan yang hak satu-satunya adalah Allah. Berarti meniadakan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam peribadatan. Itu surat Al-Mu'minun ayat 91 dan 92. Apalagi terakhirnya adalah fata'ala amma yusyrikun. Jelas sekali peniadaan kesyirikan. Ayat yang berikutnya An-Nahl adalah fala tadribu lillahil amthal. Di dalam ayat ini terdapat larangan untuk mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jelas. Di sini diharamkan diantaranya adalah an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Perbuatan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan untuknya. Ini menunjukkan bahwa setiap syirik tidak ada keterangan atau hujjah atau dalil. Karena Allah Ta'ala berfirman,
Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Yaitu diharamkan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjah, dalil, keterangan atas perbuatan tersebut. Yaitu perbuatan syirik tersebut. Ya. Ini juga meniadakan kesyirikan. Bab yang berikutnya. Itsbatu istiwa illahi ala arsyih. Penetapan istiwa Allah ala arsyih. Allah ada di atas arsy-Nya, yaitu singgasananya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini dalam bab ini terdapat penetapan sifat al-istiwa alal arsh, yaitu berada di atas arsh bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Al-istiwa alal arsh itu artinya berada di atas arsh. Istiwa Allah ala arsyihi artinya Allah berada di atas arsh. Allah di atas arsh-Nya. Allah di atas arsy-Nya. Sifat al-istiwa al-arsh adalah salah satu dari sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam 7 ayat Al-Quran. Dan 7-7-nya ada di sini. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 54. Kedua, Yunus ayat 3. Ketiga, Ar-Ra'd ayat 2. Keempat, Toha ayat 5. Kelima, Al-Furqan ayat 59. Keenam, ayat As-Sajdah ayat 4. Dan ketujuh, Al-Hadid ayat 4. Semuanya dari 7 ayat ini semuanya lafadznya yang 6 dari 7 ayat ini semuanya lafadznya sama, istawa alal arsh. 6 dari 7 ayat. Sedangkan 1 ayat dari ke-7 ayat tersebut lafadznya berbeda sendiri, yaitu Ar-Rahman wal arsyistawa. Kalau yang 6 ayat lainnya istawa alal arsh. Sama. Hanya satu saja yang beda, al arsyistawa. Yaitu Toha ayat 5 yang beda. Nah, sekarang yang jadi perkara yang perlu diedukasi adalah
terjemahan istiwa dengan bersemayam, ini adalah terjemahan yang perlu ditinjau ulang. Kami sudah menulis dalam website kami, yaitu dalam kajian tauhid.com, tentang artikel menyoal konsekuensi terjemah istiwa. Menyoal konsekuensi terjemah istiwa. Kita klik. Di sini terdapat kumpulan link artikel menyoal konsekuensi penerjemahan istiwa. Terdapat 5 seri artikel sederhana tentang menyoal konsekuensi penerjemahan istiwa. Seri yang pertama tentang fenomena terjemahan yang ada, yang banyak ada dan tersebar, yang perlu ditinjau ulang. Seperti misalnya contoh terjemah pertama, ini fakta real. Dalam terjemahan sebagian buku-buku terjemahan Al-Quran, terdapat kalimat yang seperti ini. Saya tunjukkan contoh-contoh realnya, ada kata bersemayamnya semua yang saya sebutkan di sini. Lengkap dengan rujukannya dari mana saya menemukan terjemahan seperti ini. Baik. Lalu itu seri pertama. Seri kedua adalah tentang makna istiwa dalam bahasa Arab. Makna istiwa dalam bahasa Arab. Ini perlu kita pahami agar kita tahu, oh sebetulnya yang tepat dalam menerjemahkan makna istiwa alal arsh, al-istiwa alal arsh adalah di atas arsh. Di atas arsh. Mengapa? Karena secara bahasa Arab begini maknanya. Lafaz istawa ala secara bahasa Arab tidak mungkin dipahami kecuali bermakna ala. Tinggi, di atas. Oleh karena itu dalam tafsiran salafus saleh terhadap lafaz ini tidak keluar dari 4 makna. Yang pertama ala, yang kedua irtafa'a, yang ketiga sa'ida. Dan ulama menjelaskan tiga-tiganya ini satu makna. Yaitu mengandung makna tinggi, di atas. Mengandung makna di atas, yaitu tinggi, di atas. Sedangkan makna yang keempat istaqarra, ini adalah makna konsekuensi. Yaitu tetap, maksudnya tidak beralih dari keadaannya. Tidak beralih dari keadaan istiwa al-arsh, ada di atas arsh. Saya nukilkan perkataan para ulama terkait dengan makna istawa ala dalam bahasa Arab ini. Ada perkataan Ibn Faris, ada perkataan Ibn Mandur dalam Lisanul Arab dan seterusnya. Jadi intinya ada pada kata secara bahasa Arab
yaitu mengandung makna di atas. Itu secara bahasa Arab. Nah, bagaimana syarat tafsiran yang masyhur dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Pada seri yang ketiga saya sebutkan terjemahan pakar tafsir di kalangan tabi'in, Imam Mujahid, terjemahan tafsiran ya maksudnya, tafsiran pakar tafsir di kalangan tabi'in, Imam Mujahid. Istawa diartikan ala al-ars, yaitu tinggi di atas ars. Fisher juga demikian. Imam ahli tafsir, Imam Mufassirin, Ibnu Jarir, At-Tabari dalam kitab yang terkenalnya, kitab tafsir yang terkenalnya, Tafsir Tabari, At-Tabari. Ini juga menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan irtafa wa ala, yaitu intinya tinggi di atas ars. Dan seterusnya. Ya. Juga demikian tafsir ahli bahasa Arab. Seperti pakar bahasa Arab Abul Abbas Tha'lab. Juga demikian. Juga perkataan Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Bar. Dan seterusnya. Kemudian seri yang keempat saya sebutkan tentang makna bersemayam dalam bahasa Indonesia. Apakah sama dengan makna tafsir makna bahasa Arab dari istawa alal arsy? Bersemayam di atas arsy. Apakah sama dengan istawa alal arsy yang ditafsirkan dengan ala irtafa'a sa'ida tadi? Ala irtafa'a sa'ida. Kalau istaqarra adalah mana konsekuensi. Bahwasanya Allah tetap istawa al-arsy. Itu ada di atas. Apakah bersemayam dalam bahasa Indonesia itu maknanya ada di atas atau tinggi di atas atau berada di atas? Mari kita lihat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya nukilkan persis di sini kalimatnya. Bersemayam itu maknanya duduk, dicontohkan Baginda pun duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh para menteri dan hulu bala dan seterusnya. Berkediaman, tersimpan. Nah, intinya saya simpulkan, mana bersemayam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi rujukan resmi pakar bahasa Indonesia adalah 5 makna. 1 duduk, 2 tinggal, 3 tersimpan, 4 menginap, 5 berbaring. Sementara menurut tafsiran ahli bahasa Arab dan juga demikian salafus saleh terhadap istawa alal arsy, maka sa'ida, ala dan irtafa istaqar, yaitu mengandung makna tinggi dan di atas. Yang 3 sa'ida, ala, irtafa dan istaqar adalah tetap berada dalam ketinggian di atas, yaitu al-arsy. Dengan demikian, kalau diterjemahkan dengan duduk, tinggal, tersimpan, menginap, berbaring, maka konsekuensinya seperti ini. Seri yang kelima. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, jika diartikan Ar-Rahman yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy hingga sana, maka bersemayam dengan 5 makna dalam kamus KBBI. Yang pertama, yang Maha Pengasih duduk di atas arsy. Yang kedua, yang Maha Pengasih tinggal di atas arsy. Yang ketiga adalah yang Maha Pengasih tersimpan di atas arsy. Yang Maha Pengasih menginap di atas arsy. Yang Maha Pengasih berbaring di atas arsy. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati berbicara tentang Allah Ta'ala. Karena kaidahnya penetapan nama dan sifat Allah itu tauqifiyah.
Dan Allah melarang dalam surat Al-A'raf ayat 33, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Sehingga kesimpulannya kalimat istawa 'alal arsy diterjemahkan tinggi di atas atau cukup diterjemahkan di atas atau berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang Maha Pengasih di atas singgasana. Cukup sudah. Ya, baik. Para mirsa rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kitab. Intinya dari 7 ayat dalam Al-Quran tentang penetapan sifat Allah ada di atas arsy atau sifat al-istiwa alal arsy. Arsy itu adalah singgasana Allah. Ini semuanya lafadznya sama, yang 6 ayat. Kecuali surat Thaha ayat 5. Surat Thaha ayat 5 pun juga menunjukkan penetapan al-istiwa al-arsy, tapi dengan sedikit kalimat yang berbeda. Baik. Faedah keimanan. Ya, faedah keimanan dari mengimani Allah ada di atas arsy-Nya. Allah ada di atas singgasananya. Faedah keimanan bahwa Allah ada di atas arsy. Ya. Untuk bisa memahami dengan baik dalam memetik faedah keimanan sifat al-istiwa alal arsy, saya bacakan hadis yang mauquf sanadan, secara sanad mauquf, akan tetapi marfu'un hukman, secara hukum marfu', hakikatnya sampai dan bersumber, hakikatnya riwayat ini bersumber dari Rasulullah SAW. Walaupun zahirnya adalah mauquf, maksudnya hanya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi karena isinya adalah sesuatu yang tidak mungkin disimpulkan oleh akal, harus dari berita wahyu Allah, maka tentunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pakar tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, mendapatkan hal ini yang akan saya sebutkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak mungkin bisa didapatkan berita yang seperti ini kecuali dari wahyu Allah. Walaupun zahirnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Inilah yang dinamakan hadis mauquf sanadan wa marfu'un hukman. Secara sanad mauquf hanya sampai Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud berarti. Tetapi secara hukum dihukumi marfu', yaitu riwayatnya itu sebetulnya sampai ataupun bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, riwayatnya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hakikatnya mendapatkan berita itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan beliau tidaklah bersabda kecuali dari wahyu Allah. Langsung saya terjemahkan artinya. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun. Dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan Al-Kursi berjarak 500 tahun. Sedangkan jarak antara Al-Kursi dengan air berjarak 500 tahun. Arsy berada di atas air. Sedangkan Allah berada di atas arsy. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah amal-amal kalian. Ini menunjukkan demikian tingginya letak al-arsy, singgasana Allah. Karena disebutkan antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun. Dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan Al-Kursi berjarak 500 tahun. Sedangkan jarak antara Al-Kursi dengan air berjarak 500 tahun. Sedangkan Al-Arsy berada di atas air tersebut. Dan Allah berada di atas arsy. Artinya, maksudnya di sini bahwa Al-Arsy itu makhluk yang sangat tinggi. Makhluk yang sangat tinggi. Dan Allah di atas al-arsy, di atas segala makhluknya. Faedah keimanan di sini selayaknya lah seseorang yang menunaikan salat dalam sujud-sujudnya. Ketika meletakkan anggota tertingginya, yaitu kepala. Dan kepala adalah anggota yang termasuk paling mulia dari manusia. Ketika seorang yang sujud dalam sholat meletakkan anggota tertingginya, yaitu kepala, dan anggota yang termasuk paling mulia, yaitu wajah, tersungkur sejajar dengan anggota tubuh manusia yang paling rendah, yaitu jari kaki. Ditempelkan dahi hidung ke tanah ataupun ke lantai. Tersungkur tunduk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Di satu sisi, orang yang sujud menampakkan kerendahan fisik di hadapan Allah Ta'ala. Di sisi yang lain, secara lisan, orang yang sujud mengakui kemahatinggian Allah Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan kemahatinggian Allah itu di atas segalanya, di atas arsy Allah. Padahal arsy Allah tingginya sangat-sangat tinggi tadi dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka di satu sisi orang yang sujud menunjukkan kerendahan, puncak kerendahan fisik di hadapan Allah ketika menyembah Allah dalam salatnya. Dan di sisi yang lain mengakui kemahatinggian Allah. Maka ini menunjukkan faedah keimanan yang sangat besar, yaitu hendaknya salat yang dalam dalil jelas-jelas fungsinya adalah mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ini menjadi sarana menolak kesombongan, arogansi,
seorang yang sujud, seorang yang sholat, dalam berbagai bentuk sombongan, arogansi, komunitas, arogansi, kecerdasan, arogansi, gelar, arogansi, kecantikan, kegantengan, arogansi, kekayaan, hancur lebur ketika disungkurkan kepala dan wajah sejajar dengan anggota tubuh yang terendah yaitu jari kaki, sambil mengakui kemahabesaran Allah, Allahu Akbar, dan mengakui kemahatinggian Allah Subhana Rabbiyal A'la, maka tidak pantas seseorang sombong. Dan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, bagaimana dalam hadis, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari penetapan sifat al-ulu, sifat tinggi lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat serasi sekali setelah penetapan sifat al-istiwa al-ars, kemudian digandingkan bab yang berikutnya, penetapan sifat al-ulu. Ada rahasia indah di dalamnya, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala. Jadi ini bantahan yang telak, yang keras pada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti ada pula di tempat yang rendah. Na'udzubillah. Padahal sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala. Dan kemahatinggian Allah Ta'ala itu ditetapkan ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma, serta akal sehat, bahkan fitrah. 4 dalil sekaligus, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dalil Al-Ijma, dalil akal sehat, dan dalil fitrah. Maka dari mana orang mengatakan manunggaling kawula Gusti, menyatunya Allah dengan manusia? Dari mana orang mengatakan Allah ada di mana-mana? Bukankah itu dua keyakinan yang sesat tersebut berkonsekuensi Allah ada di tempat yang rendah, tempat yang kotor? Na'udzubillah. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah Ta'ala. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.